Shalom, sahabat-sahabat Offset yang setia. Apa kabar? Damai sejahtera bagi Anda semua. Kali ini saya akan membawakan sebuah renungan singkat dengan tema Sabda Allah mentransformasi hidup kita semua. Sebelum saya membawakan sebuah renungan, saya akan menyanyikan sebuah kidung pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Allah mewahyukan, menyatakan dirinya kepada kita. Dan Ia juga mengkomunikasikan dirinya kepada kita terus-menerus melalui para nabi, melalui karya-karya, dan juga lewat situasi-situasi konkret. Ia bersabda kepada kita dengan begitu lembut. Sabdanya bersifat abadi. Tidak ada awal dan juga tidak ada akhir. Bacaan-bacaan yang kita akan dengarkan hari ini berbicara tentang daya kuasa sabda Allah yang sungguh mentransformasi hidup kita semua. Ketika sabda Allah itu diproklamasikan, sabda Allah itu dibacakan, sabda Allah itu direnungkan di dalam khotbah, maupun juga sabda Allah yang dihidupi, dihayati di dalam kehidupan sehari-hari. Bacaan pertama dari kitab Yesaya menggambarkan daya kuasa sabda Allah yang dilukiskan sangat menarik oleh Yesaya. Ia mengatakan, seperti hujan dan salju turun dari langit, mengaliri, membuat subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih yang baik kepada penabur, dan roti kepada yang mau makan. Yesaya di sini mau menunjukkan kepada kita bahwa sabda Allah memiliki daya kuasa untuk menghasilkan banyak buah dalam hidup manusia. Jika manusia mengizinkan sabda Allah masuk merasuki hidup mereka masing-masing dan juga mengubah hidup mereka. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Paulus menyatakan kepada kita bahwa semua manusia, semua ciptaan menderita karena dosa. Ia meyakinkan kepada kita bahwa penderitaan yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan di masa yang akan datang. Kemuliaan, kejayaan yang akan datang
yang kita terima jauh lebih besar, jauh lebih agung dibanding dari penderitaan yang kita alami saat ini. Jadi, kita tidak boleh menyerah terhadap penderitaan. Kita tidak boleh patah semangat ketika kita menghadapi penderitaan hidup. Di dalam bacaan Injil, Yesus mengkisahkan kisah perumpamaan penabur dan benih kepada orang banyak yang berada di tepi pantai untuk mendengarkan Dia. Bagi Yesus, yang menjadi fokus utama dari kisah perumpamaan ini tidak lain adalah kerajaan Allah sendiri. Di dalam perumpamaan, Yesus menyatakan bahwa Ia adalah penabur benih. Ia adalah Sang Sabda Allah yang menyediakan benih serta menabur benih dalam hati para pendengar, agar para pendengar boleh berbuah 30 kali lipat, 50 kali lipat, maupun juga 100 kali lipat. Buah yang berkelimpatan itu tergantung pada media kesuburan tanah. Yesus, Sang Sabda Allah, tidak membuat tanah media itu menjadi subur. Ia sangat jelas bahwa kita dapat merasakan dan juga mengalami Dia secara konkret dalam kehidupan kita. Apa saja yang Yesus katakan, apa saja yang Yesus sabdakan dan Yesus perbuat, mau mengkomunikasikan dirinya kepada Anda dan saya. Kita sadar bahwa di masa Yesus hidup, banyak sekali orang yang menolak untuk mendengarkan dan juga untuk melihat Sang Sabda Allah ini yang ada di depan diri mereka. Yesus, Sang Sabda Allah, menaburkan benih kepada semua orang di dalam bentuk mewartakan kabar gembira. Mereka yang bersedia untuk mendengarkan warta gembira akan menghasilkan buah hidup abadi di dalam hidup mereka. Yesus lewat perumpamaan tentang penabur menantang Anda dan saya untuk mendengarkan secara atentif akan sabda Allah itu di dalam kehidupan kita. Menantang kita untuk membuka diri kita, membuka hati kita kepada sabda Allah. Dan juga menantang kita untuk mengizinkan kita dibentuk dan diubah oleh sabda Allah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan-bacaan hari ini, lantas pesan apa yang dapat kita renungkan? Yang pertama, kita sebagai pengikut Tuhan, kita mesti setia membaca dan merenungkan sabda Allah yang merupakan jalan, merupakan pelita yang menuntun hidup kita masing-masing. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Allah, kita diajak untuk memohon karunia Roh Kudus, agar Roh Kudus membuang setiap rintangan-rintangan yang menghalangi sabda Allah mempengaruhi hidup kita dan mau mengubah hidup kita masing-masing. Jika kita menerima Yesus Sang Sabda Allah yang menjelma menjadi manusia dan juga menjadi santapan bagi jiwa kita, hidup kita akan
diubah 180 derajat. Sehingga kita dapat melihat Yesus dalam diri sesama kita. Dan juga kita mau berbagi, mau sharing kasih Yesus yang tanpa syarat. Kedua, kita harus menjaga tanah rohani kita dan mempersiapkan sabda Allah untuk senantiasa tinggal dalam diri kita masing-masing. Kita menjaga sabda Allah dalam hati kita dengan cara kita tetap membuka hati kita terhadap sapaan sabda Allah. Kita buang dari dalam hati kita benih-benih kebiasaan buruk, kecenderungan jahat, kebencian, dan juga kecemburuan serta kemunafikan. Dan kita jangan izinkan hal-hal duniawi mengontrol hidup kita di dalam persiaran kita ini. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan agar sabda Allah boleh tinggal dalam diri kita, boleh tinggal dalam hati kita, dan menuntun setiap gerak langkah hidup kita, sehingga hidup kita boleh senantiasa selaras dengan kehendak-Nya. Allah Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur kepadamu atas sabda yang boleh kami baca dan juga boleh kami renungkan. Mampukan kami untuk menghidupi, menghayati setiap sabda yang keluar dari dirimu sendiri. Mampukan kami untuk menghidupinya di dalam persiaran hidup kami, agar hidup kami boleh menjadi pujian dan saluran rahmat bagi keluarga kami, bagi KBG kami, dan juga bagi masyarakat di mana kami berada. Doa ini Tuhan kami aturkan padamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang bersatu dengan Dikut dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, Tuhan berkati Anda dan karya Anda.